Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan, kembali di pagi hari ini di tempat yang mulia ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab kita sebagaimana biasanya, yaitu kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu itu masih pada bab dari judul yang dibuat oleh penulis, yaitu bab man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallah. Bab hukum orang yang mentaati ulama atau umara dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan. Nah, ini sudah kita ambil beberapa faedah darinya, dan insyaallah taala ini termasuk pembahasan yang muhim, termasuk pembahasan yang cukup penting, dan juga beberapa tanbihat, beberapa catatan dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah yang telah kita ambil kemarin. Hadirin sekalian, pada hadis yang terakhir kita baca, yaitu hadis dari Adi bin Hatim, yaitu hadis tentang firman Allah yang ada pada surat Taubah ayat 31. Di mana Nabi SAW membaca firman Allah yang berbunyi, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam, sampai kepada akhir ayat, yang artinya mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli-ahli ibadah mereka sebagai Rabb, sebagai Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah, dan juga Al-Masih ibn Maryam. Ini sudah kita jelaskan. Singkat cerita, hadirin yang dimuliakan, ketika Nabi SAW membaca ayat ini, maka Adi bin Hatim, dia ini seorang sahabat tadi, tapi sebelumnya dia adalah seorang Nasrani. Dia bilang kepada Rasulullah SAW, inna lasna na'budahum. Kami, maksudnya adalah orang-orang Nasara, kami tidak beribadah kepada mereka. Karena ayat menjelaskan kalau orang-orang Nasrani beribadah kepada ulama. Padahal kita disuruh ibadah sama siapa? Sama Allah. Dan juga beribadah kepada siapa? Kepada para ahli ibadah. Nah, ini fitnahnya orang soleh, hadirin sekalian. Ya, jadi kita dekat-dekat orang soleh itu bukan tanpa fitnah. Kalau nggak terbimbing, kita bisa jadi seperti orang-orang yang gulu terhadap orang-orang soleh. Dan alhamdulillah kita ini salafiyun ahlus-sunnah. Kita keluar dari mulut singa, jangan masuk ke dalam mulut buaya. Artinya penyakit yang dulu jangan justru ditumbuhkan lagi dalam tubuh kita. Dan lebih parah lagi, kita kemas seolah-olah itu dakwah salafiyah. Kalau dulu gulunya sama kiai, sekarang gulunya sama ustadz gitu ya.
Kalau dulu gulunya sama gulu ya, gulunya itu sama ya ustadz kampung, sekarang gulunya sama syekh, sama-sama gulu, sama-sama sakit, kayak gitu namanya. Ya nggak sembuh-sembuh. Ini penyakitnya apa? Nggak belajar. Ya, senangnya ya diombang-ambing oleh fitnah, jangan. Nah ini penyakitnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mereka beribadah kepada ulama dan kepada ubad. Ya, karena ahbar itu bentuk jamak dari habrun, yang artinya alim, ya ulama Yahudi. Ya, dan yang dimaksud dengan ruhban adalah bentuk jamak dari rahib. Rahib ya, para rahib. Ini para ubad, para ahli ibadah. Mereka terfitnah ya dengan para ulama dikarenakan ilmunya, para ubad dikarenakan ya rajinnya orang-orang itu beribadah. Sehingga akhirnya mereka beribadah kepada ulamanya, beribadah kepada ahli ibadahnya. Ini kata ayat, kata Allah dalam Al-Quran. Adi radhiyallahu anhu, yang dia dulunya beragama Kristen dan merasa sebagai orang dalam gitu ya, dia protes kepada Nabi. Dia bilang, ya Rasulullah, inna lasna na'budahum. Wahai Rasulullah, kami ini dulu nggak ibadah sama mereka, nggak ibadah sama ulama, nggak ibadah juga kepada para ubad, para ahli ibadah itu. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata Rasulullah, alaysa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimuna. Bukankah mereka itu para ulama dan para ahli ibadah, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu kalian ikut mengharamkannya? Maksudnya mengikuti apa yang dikatakan oleh ulama. Padahal itu apa? Mengharamkan apa yang Allah halalkan. Paham ya? Wa yuhilluna ma harramallah fatuhilluna. Dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Yang Allah haramkan, para ulama dan para ubat menghalalkannya. Fatuhilluna. Lantas kalian pun juga ikut apa yang dibilang oleh ulama dan ahli ibadah tadi. Faqultu bala. Maka kata Adi bilang, iya kalau itu betul. Dulu mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kami ikut. Mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kami juga ikut. Apa kata Nabi? Fatilka ibadatuhum. Maka itulah bentuk ibadah mereka. Jadi berarti di sana ada bentuk ibadah lain kepada selain Allah. Ini hubungannya dengan kitab tauhid. Ya, namanya tauhid, kita hanya beribadah kepada siapa? Pada Allah. Tapi ibadah di sini bukan hanya dalam bentuk at-ta'zim wal khudu'. Sebagaimana itu makna asal dari ibadah. Makna asal dari ibadah itu apa? At-ta'zim wal khudu' ma'al mahabbah. Ya. Pengagungan dan ketundukan disertai kecintaan. Dengan cintaan. Ya. Meskipun di sana enggak ada unsur sujud, enggak ada unsur ruku', gitu ya. Tidak ada bentuk ritual. Tapi bentuknya apa? Di sini bentuknya at-ta'at. Bentuknya apa? Memberikan ketaatan. Ternyata memberikan ketaatan kepada selain Allah Azza wa Jalla dalam melanggar aturan Allah, itu adalah bentuk ibadah kepada selain Allah. Bentuk ibadah kepada selain Allah. Nah, ayolah hadirin mulia Allah. Maka kalau gak usah tinggi-tinggi ya, muslimun itu mereka belajar kitab tauhid, apalagi salafiyun ya, insyaallah mereka akan keluar dari kubangan ini. Bahwa dia akan sampai kepada tingkat pencapaian at-tauhid al-khalis, at-tauhid yang murni dari segala macam kotoran yang mengotorinya, termasuk juga dalam bentuk kotoran memberikan ketaatan kepada selain Allah. Bahwa ketaatannya itu hanya kepada Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Adapun ulama, ya, mereka yuhtaram, mereka dihormati, ya, perkataannya diikuti, akan tetapi itu hanya dalam bentuk yang tidak keluar dari ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Begitu pula para ubad, begitu pula para ahli ibadah. Adapun seseorang menerima mentah-mentah, menelan bulat-bulat apa yang dikatakan oleh ulamanya, apa yang dikatakan oleh ubadnya, apa yang dikatakan dan diucapkan oleh ustadznya, oleh dai-nya. Kalau seperti itu kita nggak ada ubahnya sama ahlul bid'ah. Kita tidak ada ubahnya dengan ahlul bid'ah. Apa bedanya kita? Oh, kita sudah salafi kok masih juga, ya, gaya dan modelnya seperti dulu. Lihat apa yang dilakukan oleh ahlul bid'ah. Dia sudah lihat dai-nya, gurunya, kiainya salah, tapi mereka masih mencari-cari pembenaran. Oh, dia itu kan wali. Dia itu kan wali. Maka, ya, hadal hadis yang mulia dan agung ini mengajarkan kepada kita bahwa at-ta'atu, bahwa namanya ketaatan itu hanya diberikan kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal hadirun yang dimuliakan Allah. Terkait dengan hadis ini kemarin juga kita telah mengambil, ya, sebuah faedah, yaitu berkenaan dengan mengikuti ulama dan juga mengikuti umara dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya, ya, mengikuti ulama atau umara dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya. Dalam masalah ini, ya, itu terbagi menjadi berapa macam? Siapa yang ingat? Kemarin sudah kita bahas, ya, bahwa mengikuti ulama dan mengikuti umara dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya, dalam melanggar hukum Allah, ya, itu taklid kepada ulama, taklid kepada umara. Meskipun harus melanggar aturan Allah Jalla wa'ala, telah dijelaskan itu ada berapa macam? Kemarin kita bagi ada berapa macam? Ada 3 macam. Ini penting ya ikhwan, tafsil, pendetilan, perincian itu penting bagi thalabatul ilm. Kenapa? Karena banyak permasalahan itu hukumnya enggak global. Butuh pendetilan. Ya. Dan kalau kita melihat kepada kalamul ulama, ya pun seperti itu. Makanya penting bagi kita untuk thalabul ilm, mengerti setiap masalah itu ada definisinya. Kembalikan kepada definisi. Ya, mengerti bahwa setiap masalah itu butuh pendetilan. Maka kembalikan kepada pendetilannya sesuai dengan kasusnya. Jelas? Nah, dalam masalah ini itu ada 3 dijelaskan. Ya, ada 3 dijelaskan. Siapa yang bisa sebutkan? Barangkali ada yang nyimak insyaallah kemarin. Nah, ini pentingnya, ini namanya ya at-ta'lim, kita belajar, kita mengkaji, ya, dengan bentuk menanamkan asas menjadi pijakan, menjadi fondasi bagi kita, ya, ini muhim. Dan kajian-kajian yang seperti ini harus banyak digalakkan, yaitu kajian yang kembali kepada kitab-kitab mukhtasarat, kitab-kitab yang ringkas, yang fungsi dan tujuannya adalah untuk menanamkan asas yang diistilahkan oleh para ulama taksil, sehingga seorang muslim itu, ya, melihat permasalahan di hadapnya dengan dia berpijak di atas asas yang benar. Ini yang ditempuh oleh para ulama kita rahimahumullah, ya, bahwa mereka min qadimiz zaman, dari zaman yang dahulu begitu, ya, antusias dalam mengajarkan kitab-kitab ringkas, mukhtasarat dalam akidah, mukhtasarat dalam fiqh, dalam, ya, semua disiplin ilmu. Dalam semua disiplin ilmu. Tapi siapa ingat? Nah, Cak, panitia dulu. Ini panitia ini yang tukang rekam, yang tukang, ya,
Yang rajin lah, paling rajin panitia, jazakallah khair. Insya Allah yang paling bisa menjawab. Nah, saya bisa pas. Enggak. Coba. Baik, fadhlan. Jayyid. Ini yang pertama. Yang pertama kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dia ikut kepada si alim, dia ikut kepada amir ini, kepada pemimpinnya, dia ikut kepada dai, kepada ustaz. Sama. Ya. Radhiyan biqaulihim. Di atas hati yang penuh keridhaan, kerelaan terhadap apa yang diucapkan oleh ulamanya, oleh syekhnya, oleh dai-nya, oleh ustadznya. Muqaddiman lahu. Ya, pokoknya yang dia unggulkan itu ucapan gurunya. Sakhitan li hukmillah, dan benci kepada hukum Allah. Ini bentuk yang pertama ya. Dalam mengikuti ulama atau umara yang melanggar hukum Allah. Diikuti dengan perasaan bahwa yang utama adalah ucapan gurunya. Ya. Dan dengan hati yang benci kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini hukumnya kafir. Bahwa kafirun, maka dia kafir. Kenapa? Karena dia benci kepada hukum Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran apa? Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Ya, demikian itu adalah dikarenakan mereka benci kepada hukum Allah, pada apa yang Allah turunkan, maka Allah gugurkan. Jelas oleh para ulama maka bahwa tidak ada ancaman dengan digugurkannya amalan kecuali bahwa perbuatan itu adalah kufrun, bahwa perbuatan itu adalah kekufuran kepada Allah. Tapi ini yang pertama. Dan yang kedua, siapa bisa? Yang kedua. Fadhal. Jayyid. Ya, ini yang kedua. Dia mengikuti ulama itu. Ya. An yutabi'un fi dzalik, radhiyan bi hukmillah. Dia ikuti si alim ini, ya. Dengan asumsi bahwa dia keridhaannya adalah kepada hukum Allah. Ya, dengan asumsi bahwa hatinya itu condongnya sebenarnya kepada hukum Allah. Wa 'aliman bi annahu amsal wa aslah lil ibad wal bilad. Ya. Dan di atas pengetahuan dia bahwa hukum Allah lah yang paling pantas dan paling berhak untuk diterapkan ya bagi segenap rakyat dan ya di seluruh negeri. Tapi kenapa dia ikuti pendapat si alim? Padahal pendapatnya itu melanggar hukum Allah, menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya, merubah ya. Disebabkan karena ada hawa nafsu yang dia ikuti. Ya. Seperti misalnya dia menginginkan suatu jabatan, ya, kedudukan, sehingga dia ikuti pendapat yang salah. Ya. Dia ikuti gurunya yang keliru. Dia ikuti ya fatwa yang sesat misalnya. Tapi hatinya condongnya kemana? Pada hukum Allah. Hukum Allah yang paling benar. Tapi dia condong kepada ya pendapat yang salah, pada hukum yang keliru, merubah, ya, menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya, dikarenakan hawa nafsu. Seperti misalnya dia ingin jabatan atau ingin sedikit dari harta, maka orang ini layak kafir. Maka orang ini tidak kafir, akan tapi dia fasik dan kedudukannya sama seperti para pelaku maksiat lainnya. Jadi nggak bisa diglobalkan, ya, diglobalkan bahwa semuanya kafir, tidak, ya, melainkan sesuai dengan kondisinya masing-masing. Nah, ada yang ketiga. Yang ketiga adalah dia ikut kepada si alim ini, ya, di atas kejahilan. Jahil dia. Ya. Fa yadhunnu anna dzalika hukm Allah.
husnudzannya kepada si alim, ya, kepada si syekh ini, dia ini orang Arab, misalnya, hafal Quran, atau yang lain sebagainya, atau bahkan keturunan Nabi katanya, husnudzan dia, berbaik sangka dia kepadanya, ya, dan menyangka apa yang dibilang itu hukum Allah. Apa yang dibilang oleh habibnya, dibilang oleh kiainya, dibilang oleh syekhnya, dibilang sama ustadznya, sama dai-nya, itu hukum Allah. Menyangka bahwa apa yang dikatakan oleh gurunya itu hukum Allah. Ya, kenapa dia bisa menyangka begitu? Karena jahil tadi. Jelas ya ikhwan ya? Kenapa hukum orang seperti ini? Kemarin kita jelaskan apa? Dirinci lagi. Nah, lihat ya. Masya Allah ya, kehati-hatian para ulama. Jadi al-ihtiyat itu muhim. Ya, kehati-hatian itu penting. Ya. Dirinci lagi. Ya. Dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama kata Syekh, qala an yumkinu an ya'rif al-haqqa bi nafsihi. Ada orang yang dia sebenarnya mampu untuk mengetahui al-haq dengan dirinya sendiri. Dia mampu untuk menggali al-haq sendiri. Ya. Tapi tidak dia lakukan, tidak dia kerahkan potensinya dia, bahwa mufritun au muqassir. Maka dia ini orang yang lalai. Ya. Dia mampu tapi malas. Ya. Maka dia ini asim. Ya, dia ikuti alim itu, di atas husnudzannya bahwa itu yang diucapkan adalah hukum Allah, padahal dia mampu untuk mencari tahu al-haq, tapi dia tidak lakukan, maka dia berdosa. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk bertanya kepada ahlul ilm ketika tidak tahu, ketika kita tidak mengetahui. Nah, kondisi yang kedua, an alla yakuna aliman wala yumkinu ta'allum. Dia murni jahil dan enggak mungkin juga dia mencari tahu. Dia memang jahil dan tidak mampu untuk mencari tahu, tidak punya perangkat untuk mencari tahu. Sehingga dia ikuti si alim ini, dia ikuti syekh ini, dia ikuti ustadznya ini taklidan. Ya, taklid. Ya, wa yadhunnu anna hadha huwal haqq. Dan dia menyangka bahwa apa yang diucapkan gurunya itu hak. Ya. Orang ini berdosa apa enggak? Hah? Yang mengikuti la syai'a alaihi, dia enggak berdosa. Dia tidak berdosa. Fa hadza la syai'a alaihi. Kenapa? Li'annahu fa'ala ma umira bih. Karena dia telah melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Itu apa? Ikuti orang alim meskipun salah. Ya. Tapi yang berdosa siapa? Yang berdosa si alim itu. Nah, cuman yang jadi permasalahan kita di sini, ya, ini kebanyakan kita juga umumnya muqallid, begitu bukan? Apa sih pengertian taklid? Kalau kita mujtahid, kalau bukan muqallid mujtahid, mana dua? Muqallid umum mujtahid itu. Yang jelas bukan mujtahid, kita bahasa Arab aja masih, ya. Iya kan? Ya, kebanyakan kita aja nggak bisa bahasa Arab. Kayf dibilang mujtahid? Baik, kalau bukan mujtahid apa? Jangan bilang muqallid Ustaz, kalau boleh lah. Oke, insyaallah kalau boleh. Ya. Tapi kalau kita kembalikan pada pembagian tersebut, kita nuqallid, ya. Kita mengikuti, ya, mana pendapat yang benar. Nah, kalau kita ini sebenarnya itu ada dalam jajaran awam misalnya, maka jangan kita bertindak seperti alim. Itu yang penting. Rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi. Ya Allah merahmati seorang yang dia kenal kadar diri. Kan musibah di kita, ya, kalau orang sudah salafi dia tindakannya seperti mujtahid, padahal dia seperti mujtahid. Dia bukan seorang mujtahid. Seolah-olah, ya, apa yang diucapkan itu wahyu. Seolah dia adalah representasi dari Islam. Ini musibah ini. Ini penyakit yang ada pada kita. Ya, selalu kita menganggap bahwa diri kita ini representasi dari Islam. Ada yang menganggap, ya, bahasa sikap kita seolah-olah menunjukkan itu. Ini musibah, Allah. Ya, sehingga kita begitu a priori terhadap pendapat yang tidak kita kenal, padahal kitanya yang kurang mengkaji. Padahal sebenarnya kitanya yang kurang mengkaji.
Ya. Nah, orang awam laisa bi'atim. Enggak atim, tidak berdosa. Tapi cobalah bersikap seperti orang awam. Ya. Nah, ya, sikaplah seperti halnya awamul muslimin yang dia tidak tahu, dia bertanya kepada ulamanya. Ada. Nah, ini kondisi yang kedua, dia tidak mampu, dia tidak memiliki ilmu, tidak memungkinkan bagi dia untuk mencari tahu, maka dia ikut kepada si alim, dan dia menyangka bahwa apa yang diucapkan oleh si alim itu adalah hukum Allah, maka dia tidak berdosa. Tapi yang berdosa siapa? Si alim tersebut. Yang berdosa itu adalah si alim yang bersangkutan. Nah, pada insyaallah ya murajaah kita ya dari kajian kita. Nah, mohon maaf kalau disebabkan karena keterlambatan kita tidak bisa menambah kajian. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, kalau nggak salah pekan depan ya, waktu depan insyaallah. Semoga Allah mudahkan. Dan selanjutnya Ustaz Mubarak sudah nunggu. Saya berikan kepada beliau. Cukupkan pertemuan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sempit waktunya kesian. Ada kan? Kok dari? Iya. Ini waktu masih ada. Ini masih ada. Apa tak cari? Saya keluar.